Pada suatu malam, muncul kawanan manusia serigala yang sedang mengelilingi kota. Dari belakang terlihat seorang bocah bernama Freddy Lupin yang terus mengikuti setiap aktivitas kawanan manusia serigala. Nyatanya, kawanan manusia serigala ini adalah pahlawan dari balik layar. Setiap malam mereka berpatroli di kota untuk melindungi para manusia dari berbagai musibah serta memberantas kejahatan yang ada. Freddy sendiri ternyata merupakan anak Flash, pemimpin kawanan manusia serigala. Dia sangat mengidolakan semua manusia serigala, terutama ayahnya. Setiap kali ada misi penyelamatan, Freddy selalu mengikuti mereka dan memperagakan dirinya seolah-olah bagian dari kawanan yang ikut melakukan penyelamatan. Akan tetapi, aksi Freddy justru membahayakan dirinya sendiri. Keberadaan Freddy tidak membuat kawanan manusia serigala senang, terutama Hotspur, paman Freddy. Umur Freddy yang belum matang dan kemampuannya yang belum bisa berubah menjadi serigala membuat Hotspur kesal atas kehadirannya di misi kali ini. Ditambah, Freddy ketahuan mencuri cincin batu bulan milik keluarga Lupin yang bisa mendeteksi keberadaan para manusia serigala. Beruntung, Flash dan manusia serigala lain bisa menenangkan Hotspur. Dan karena Freddy sudah terlanjur berada di dalam misi ini, mereka pun mengajaknya untuk berpatroli. Meskipun sosoknya sebagai manusia serigala, tetapi mereka memiliki musuh alami, yaitu para anjing liar. Anjing-anjing tersebut seringkali menghina pekerjaan manusia serigala dan bahkan terlihat senang ketika manusia serigala terjatuh tatkala melakukan penyelamatan. Flash yang tidak terlalu memperdulikan reaksi mereka meminta kawanannya pulang, mengingat pagi akan datang. Dia juga meminta Freddy agar bisa belajar lebih banyak dari pengalaman malam ini. Maksud Hotspur mengusir Freddy sebelumnya dikarenakan dia belum bisa berubah menjadi manusia serigala. Freddy harus bersabar sampai momen tersebut tiba, karena itu tidak akan lama lagi. Dalam perjalanan pulang, secara tiba-tiba Flash dikejutkan dengan kemunculan Creep, seorang tukang es krim yang sedang mengendarai mobil hingga ia tidak sengaja menjatuhkan Freddy ke tengah jalan. Akibatnya Freddy hampir tertabrak. Beruntung Flash masih berhasil melakukan penyelamatan. Kejadian barusan membuat Creep mengira kalau ada seorang anak kecil yang diculik oleh seekor serigala. Lalu dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam hutan dan mencari keberadaan si anak kecil. Di samping itu, Flash mengajak Freddy pergi menjauhi manusia. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka dan tidak ingin keberadaan manusia serigala diketahui oleh siapapun. Namun sayang, tidak lama setelah melarikan diri, keberadaan mereka berhasil disusul oleh Creep. Flash coba menjelaskan kalau ia tidak berbuat jahat, apalagi menculik seorang anak. Tapi karena Creep yang terus ketakutan membuat dirinya terjatuh dari jurang. Kemudian Flash pun tanpa ragu bergegas menolongnya. Kepanikan dan ketakutan atas wujud manusia serigala di hadapannya membuat Creep terus meronta-ronta hingga menjatuhkan Flash ke jurang. Beberapa saat sebelum akhirnya terjatuh, Flash berhasil menyelamatkan nyawa Creep. Lalu tanpa diduga-duga, Hotspur rupanya berada di sekitar mereka. Ia tidak berbuat apa-apa saat Flash sedang mengalami masalah. Hotspur justru menarik paksa Freddy dari pinggir jurang dan membiarkan cincin batu bulan ditemukan oleh Creep. Akibat kejadian semalam membuat seluruh keluarga manusia serigala berduka atas kehilangan pemimpin yang paling dihormati, terutama Freddy. Ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan meninggalkan tanggung jawab besar di punggungnya sebagai pemimpin selanjutnya. Tetua manusia serigala menunjuk Hotspur menjadi pemimpin pengganti untuk sementara, sampai Freddy siap menggantikan mendiang ayahnya. Mendapat kehormatan tersebut membuat Hotspur begitu senang. Padahal Freddy masih yakin kalau sang ayah mungkin masih hidup di luar sana. Namun, Bibi meyakinkan Freddy kalau mereka sudah mengupayakan pencarian dan tidak menemukan Flash di mana-mana. Enam tahun kemudian, tepatnya di umur Freddy yang sudah menginjak 11 tahun, seluruh anggota keluarga Lupin dari penjuru dunia berkumpul dalam pesta penjelmaan Freddy sebagai manusia serigala.
Mulai dari rakyat jelata sampai beberapa aktris dan aktor terkenal mendatangi acara penting ini. Berbeda hal dengan Hotspur, beliau justru meragukan kemampuan Freddy dalam memimpin keluarga manusia serigala ini. Ia sama sekali tidak percaya dengan kemampuannya, bahkan menganggap dirinya sendiri adalah pemimpin terbaik selama 6 tahun belakangan ini. Akan tetapi para tetua manusia serigala justru mematahkan seluruh kebanggaan Hotspur atas dirinya sendiri. Mereka malah menyalahkan Hotspur, sebab hingga saat ini ia gagal menemukan Krip dan gagal mendapatkan kembali cincin batu bulan dari tangannya. Krip sendiri memanfaatkan cincin tersebut untuk menarik perhatian para manusia atas keberadaan manusia serigala. Beruntung hingga saat ini ia tidak berhasil meyakinkan para manusia dan tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan keberadaan manusia serigala. Oleh karena itu, para tetua berharap Freddy bisa menjadi pemimpin keluarga yang lebih baik dan mencegah para manusia mengetahui keberadaan mereka dengan mendapatkan kembali cincin batu bulan. Pesta penjelmaan pun dimulai. Freddy diminta berdiri di hadapan seluruh kawanan, kemudian ia disinari cahaya bulan purnama untuk menunjukkan jelmaan dari manusia serigalanya. Awalnya Freddy sangat bersemangat dan begitu antusias dengan wujud jelmaan dirinya sendiri. Tetapi setelah Freddy berubah, semua bayangan manusia serigala yang ia harapkan selama ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Alih-alih mewujudkan sosok manusia serigala menakutkan, jelmaan Freddy justru berubah menjadi seekor anjing padel. Seluruh kawanan yang menaruh harapan besar terhadap Freddy langsung kecewa dibuatnya. Hotspur pun memanfaatkan kesempatan ini dengan menyalahkan Freddy kalau ia dikutuk sebab telah menghilangkan batu cincin bulan. Dan perkataan Hotspur berhasil menghasut seluruh manusia serigala. Namun tetua masih memberi kesempatan pada Freddy agar ia bisa membuktikan kalau dirinya adalah manusia serigala sejati. Jika Freddy tetap tidak bisa membuktikan semua itu, maka ia akan dibuang dari kawanannya sendiri. Malam ini, Hotspur dan beberapa manusia serigala melakukan rutinitas mereka berpatroli di tengah kota dan berusaha mengambil cincin batu bulan dari tangan Krip. Sementara itu, Freddy yang didatangi dua anak Hotspur harus menerima nasibnya, mendapat kejahilan dari mereka dan mengubah penampilan Freddy dengan mewarnai rambutnya menjadi merah muda. Tidak puas sampai di situ, kedua anak Hotspur bahkan mengunci wujud Freddy menggunakan kalung perak. Selama kalung tersebut masih berada di tubuh Freddy, ia tidak akan bisa kembali ke wujud manusianya. Demi mengembalikan kehormatannya sebagai manusia serigala sejati dan mendapat haknya menjadi penerus pemimpin kawanan, Freddy berencana mendapatkan kembali cincin batu bulan dari tangan Krip. Dia memberanikan diri pergi ke tengah kota dengan menumpangi sebuah mobil yang kebetulan sedang melintas. Setibanya di kota, insting anjing liar Freddy mulai terlihat. Dia tertarik dengan segala macam makanan di sekitarnya dan berusaha menyerang para kucing yang ada di hadapannya. Secara tiba-tiba, Freddy dihampiri oleh seekor anjing bernama Betty. Dia yang terlahir dan besar di jalanan merasakan keanehan pada diri Freddy. Betty lalu berusaha membantu Freddy dan menanyakan dari mana dia berasal. Namun, Freddy masih bersikeras kalau dirinya bukanlah anjing. Dia menolak bantuan Betty hingga mendapat masalah baru dari anjing liar lain. Tidak lama kemudian, Freddy pun memutuskan kembali menemui Betty. Tanpa membongkar identitasnya sebagai manusia serigala, Freddy berterus terang pada Betty kalau tujuan ia mendatangi kota ini adalah mencari seorang manusia bernama Krip yang telah membuat ayahnya celaka dan mengambil sesuatu yang sangat penting milik mendiang ayahnya. Freddy berjanji akan memberikan apapun keinginan Betty jika ia berhasil membantunya mendapatkan kembali benda penting tersebut. Di tengah percakapan, secara tiba-tiba mereka berdua kedatangan para pengendali hewan liar. Untungnya Betty sudah biasa menghadapi para petugas yang selalu mengejarnya, dan bersama-sama mereka berdua berhasil melibas habis para petugas. Dalam perjalanan menuju lokasi Krip berada, Betty mengajarkan Freddy beberapa perilaku anjing normal kepadanya, seperti mengendus wilayah kekuasaan anjing lain, melakukan permainan lempar kayu, memelas demi mendapatkan makanan dari manusia,
hingga menggaruk tubuhnya sendiri. Dari kejauhan, Freddy dan Betty tidak sengaja memergoki kawanan Hotspur berada di sekitar mereka. Betty yang tidak ingin keberadaannya terlihat oleh mereka memutuskan untuk bersembunyi, lalu memberitahu Freddy kalau manusia serigala itu sangatlah jahat. Betty sendiri tidak tahu alasannya. Dia hanya mengikuti anjing lain yang menyatakan kalau manusia serigala hanya berpura-pura baik dengan menjadi pahlawan saat malam hari bagi manusia. Tak lama berselang, sampailah Freddy dan Betty di tempat Crip berada. Akan tetapi, Betty hanya mengantar Freddy sampai ke tempat tersebut. Ia mengaku tidak ingin masuk ke dalam tempat Crip, apalagi terlibat masalah dengannya. Kabar baiknya, wujud Freddy seperti ini memudahkan ia dalam melewati keamanan yang dikhususkan untuk mendeteksi manusia serigala. Freddy memasuki satu persatu ruangan dan mendapati cincin batu bulan berada di dalam kotak khusus. Namun sayangnya cincin itu hanyalah replika untuk menjebak manusia serigala yang ingin mengambilnya. Dan buruknya lagi, gelagat Freddy berhasil dipergoki oleh Crip. Awalnya Crip menganggap jika Freddy hanyalah seekor anjing liar biasa. Tetapi saat batu cincin bulan yang di tangan Crip mendekati Freddy, cincin tersebut bereaksi hingga membuat Crip tahu kalau anjing yang ada di tangannya merupakan seekor manusia serigala. Demi memastikan kebenarannya, Crip melakukan beberapa tes terhadap tubuh Freddy. Di tengah pemeriksaan, Crip mengaku kalau apa yang sedang ia usahakan adalah untuk membuktikan atas kebenaran mengenai para manusia serigala. Ia tidak ingin ada lagi korban seperti anak kecil yang pernah ia temui di tengah hutan 6 tahun lalu. Yap, anak kecil yang dimaksud Crip adalah Freddy sendiri. Freddy pun coba menjelaskan kalau manusia serigala tidaklah berbahaya. Manusia serigala yang Crip lihat bertahun-tahun lalu merupakan ayah dan keluarga Freddy sendiri. Namun karena Freddy hanya bisa menggonggong, ia tidak bisa menerangkan semua hal tersebut kepadanya. Setelah mengambil DNA dan foto dari kalung perak di tubuh Freddy, Crip mendapati kalau separuh Freddy adalah manusia serigala. Di waktu yang bersamaan, secara tiba-tiba Betty datang mengacaukan seluruh penelitian Crip menggunakan bahan es krim miliknya sendiri serta membebaskan Freddy dari ikatannya. Freddy kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali cincin batu bulan dari Crip. Halo Cinephile, kamu udah tahu belum sama produk baju tuters milik Movie Rastis? Kebetulan baru banget rilis loh dan masih anget. Kami juga mau mengingatkan lagi ya, siapa tahu masih ada nih yang bingung mau pesan di mana. Yap, betul banget, kamu bisa langsung pesan di Shopee. Di sana udah tersedia banyak ukuran dan pastinya bahan dari tuters ini bikin kalian nyaman, seperti dipeluk oleh pasangan. Apalagi desain tuters udah cocok banget nih buat kamu yang bangga dan ingin tampil istimewa dengan budaya Indonesia tercinta. So, tunggu apa lagi? Link pembeliannya udah kami taruh di deskripsi ya. Terima kasih. Naas foto yang Crip dapatkan menunjukkan kalau ia berasal dari keluarga Lupin. Di sisi lain, Betty menagih kesepakatan dengan Freddy kalau ia akan memberikan apapun yang Betty inginkan. Saat ini Betty menginginkan kamar penuh daging agar ia bisa memakan semuanya sampai puas. Namun Freddy ragu untuk membawa Betty ke rumahnya, mengingat bahwa Betty takut dengan manusia serigala dan ia sangat membenci mereka. Freddy yang dari awal tidak berterus terang kalau dirinya merupakan manusia serigala membuat Betty menaruh kesalahpahaman padanya. Freddy kemudian mengejar Betty hingga ke pinggir dermaga dan mendapati tempat tinggal Betty yang tidak layak huni. Sejak kecil Betty hidup di dalam toko hewan bersama beberapa anjing lain. Setiap kali ada pengunjung datang, Betty selalu bersemangat menyambut mereka, berharap ada manusia yang mau mengadopsinya. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada satu manusia pun yang memilihnya, membuat Betty merasa tidak diinginkan oleh semua makhluk. Hingga pada akhirnya si pemilik toko hewan membuang Betty ke jalanan. Betty berjuang tumbuh besar seekor diri dan menghindari para pengendali hewan yang ingin menangkapnya. Kini setelah ia bertemu dengan Freddy dan ia tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya, membuat Betty harus kembali merasakan penderitaan lamanya. Freddy masih belum bisa mengakui kalau dirinya adalah manusia serigala.
Freddy hanya menjelaskan kalau ia tidak bisa memenuhi kesepakatan, bukan karena tidak mau, melainkan karena keluarganya yang akan tidak terima dengan kedatangan Freddy membawa seekor anjing ke rumahnya. Lagi-lagi di tengah pembicaraan, para pengendali hewan datang, dan kali ini mereka berhasil menangkap Betty juga Freddy. Freddy dan Betty langsung dibawa ke pusat pengendalian hewan untuk melakukan pembersihan. Tanpa disangka-sangka, pemilik dari bangunan pusat pengendalian hewan adalah Hotspur. Ia mengutus seorang penjaga, juga beberapa petugas untuk menangkap seluruh anjing liar di kota, serta memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari tempat tersebut. Hotspur begitu terkejut setelah mendapati Freddy berada di dalam pusat pengendalian hewan. Ia juga didatangi oleh Crip yang berhasil mengetahui kalau keluarga Lupin merupakan manusia serigala. Meski berhasil terusir, namun Crip mendapatkan sehelai kumis milik Hotspur demi mencocokkan DNA-nya. Hotspur bergegas pergi ke pusat pengendalian hewan demi menemui Freddy yang saat ini dibawa ke ruang kurungannya bersama Betty dan beberapa anjing lain. Menurut pengakuan beberapa anjing, tidak ada yang bisa keluar dari sini. Mereka sudah melakukan berbagai cara, namun tidak pernah berhasil. Setibanya di pusat pengendalian hewan, Hotspur membawa Freddy untuk mengambil cincin batu bulan yang telah susah payah ia dapatkan. Meskipun keluarganya sendiri, Paman Hotspur sama sekali tidak berniat membebaskan Freddy. Ia justru memasukkannya kembali ke dalam kurungan setelah mendapatkan cincin batu bulan. Penjaga bangunan juga memberikan sebuah tombol misterius kepada Hotspur. Mengetahui kalau Freddy dan Hotspur adalah keluarga, Betty mulai curiga terhadap Freddy, mengingat seluruh anjing di kota ini tahu kalau Hotspur adalah manusia serigala. Terpojok dengan berbagai pertanyaan dari Betty membuat Freddy akhirnya mau berterus terang kalau dia berasal dari keluarga Lupin dan dia adalah manusia serigala yang mendapat kutukan dari cincin batu bulan. Untuk mendapatkan jelmaan yang sempurna dan memperoleh kehormatannya, Freddy harus mengembalikan cincin batu bulan ke hadapan seluruh anggota keluarga dengan tangannya sendiri. Di lain sisi, Crip berhasil menyatukan DNA Freddy dan Hotspur, lalu mendapatkan bukti kalau sebenarnya Hotspur benar-benar manusia serigala. Crip berencana memanfaatkan Hotspur demi mendapatkan manusia serigala lain. Sementara di pusat pengendalian hewan, Betty berhasil memanfaatkan sepotong tulang untuk mengganjal pintu keluar saat petugas memberikan mereka makanan. Sayangnya usaha mereka memicu alarm peringatan. Penjaga bersama anjingnya kemudian mendatangi kandang untuk mencari pelaku utamanya. Dan secara tiba-tiba, Freddy memiliki ide di luar akmal. Dia mengencingi seluruh bagian kandang hingga membuat penjaga serta semua anjing menghindarinya. Nah, aksi brutal Freddy berhasil membuat penjaga kesal dan mengirimnya ke kandang isolasi. Tidak tinggal diam, Betty yang sudah mengerti dengan keadaan Freddy mengajak anjing lain untuk menyelamatkannya melalui ventilasi udara. Dalam penelusuran, para anjing tidak sengaja mendapati penjaga dan beberapa petugas sedang mempersiapkan mesin raksasa yang bisa mengubah seekor anjing menjadi sebuah wig. Tombol misterius yang sebelumnya dipegang Hotspur merupakan tombol untuk memulai proses tersebut. Hotspur kini pulang dengan penuh rasa bangga. Dia memiliki cincin batu bulan dan berhasil menyingkirkan Freddy dari keluarga Lupin. Beruntung, Bibi berhasil mengetahui gelagat jahat Hotspur. Dia mendapati foto Freddy yang berada di pusat pemeliharaan hewan, kemudian bergegas menjemputnya. Setelah menelusuri seluruh bagian ruang isolasi, Freddy dikejutkan dengan kenyataan bahwa sebenarnya Flash masih hidup di dalam sini. Keberadaannya di sini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adiknya sendiri, yaitu Hotspur. Beberapa waktu setelah ia terjatuh dari jurang dulu, Hotspur memanggil pemburu bayaran untuk menangkap Flash dan mengurungnya di ruangan bawah tanah bangunan ini. Dia berniat untuk mengambil alih kepemimpinan Flash atas keluarga Lupin dan memenjarakan Flash menggunakan rantai perak agar ia terjebak selamanya di sini. Di tengah percakapan, Betty serta kawan-kawan berhasil masuk ke dalam ruang isolasi dan menimpa Flash. Freddy berterus terang pada ayah kalau ia berteman baik dengan Betty juga kawan-kawannya. Ia pun meminta kerjasama dari mereka
agar bisa melepaskan ayah lalu kabur dari tempat ini. Setelah berhasil membebaskan Flash kemudian kabur melewati ruang pembuangan, aksi pelarian mereka lebih dulu dicegah oleh penjaga dan 2 anak buahnya. Beruntung Bibi datang di waktu yang tepat untuk menolong keluarganya. Selagi Bibi menahan penjaga di sini, Freddy dan kawan-kawan pergi melewati salah satu lubang pembuangan lain hingga membawa mereka jatuh ke atas kereta ruang bawah tanah. Sepanjang perjalanan, Freddy baru sadar kalau kalung perak di lehernya telah lepas dan kini ia bisa kembali ke wujud manusianya. Malam harinya seluruh keluarga Lupin kembali berkumpul untuk memberi kesempatan pada Freddy kalau dirinya adalah manusia serigala sejati. Akan tetapi Hotspur lebih dulu datang sambil menunjukkan cincin batu bulan dan mengaku-ngaku kalau dirinya lah yang pantas menjadi pemimpin kawanan manusia serigala. Bukti cincin batu bulan di tangan Hotspur berhasil membuat beberapa manusia serigala mulai mengakuinya. Hotspur juga memperkenalkan kepada keluarganya mesin pemusnah anjing yang telah ia ciptakan beberapa tahun belakangan ini. Tidak lama kemudian Flash bersama Freddy dan kawan-kawan anjingnya tiba di rumah. Flash terang-terangan memberitahu kalau Hotspur telah membohongi seluruh keluarganya demi menjadi pemimpin kawanan. Dialah pelaku yang mengurung Flash dan Freddy di pusat pemeliharaan hewan selama ini. Tatkala seluruh manusia serigala tengah terkejut dengan kenyataan yang ada, tiba-tiba Krip datang menerobos rumah hingga menabrak beberapa manusia serigala. Freddy coba menjelaskan kalau anak kecil 6 tahun lalu adalah dirinya. Manusia serigala yang sebelumnya menyelamatkan Krip merupakan ayah kandungnya, sementara manusia serigala yang membawa Freddy kala itu merupakan pamannya. Seluruh manusia serigala yang ada di sini adalah keluarga besar Lupin. Mereka tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyakiti manusia. Justru kawanan manusia serigala ini melindungi kota dari kejahatan di saat para manusia sedang tertidur lelap. Menyadari akan kebenaran tersebut membuat Krip tersadar kalau semua tindakannya adalah kesalahpahaman belaka. Sayangnya Hotspur tidak memperdulikan hal tersebut nih. Ia justru memukul Krip hingga pingsan lalu mengambil tombol untuk memusnahkan seluruh anjing. Beruntung Freddy berhasil mengantisipasi hal tersebut dengan lebih dulu merebut tombol, kemudian berlarian menghindari kejaran Hotspur. Hotspur berhasil menjatuhkan Freddy lalu menekan tombol. Tidak disangka-sangka salah satu teman Betty nekat melompat terjun ke dalam mesin demi menghancurkannya dari dalam. Tidak mau menyerah, Hotspur masih terus mengejar Freddy hingga ke atap rumah demi bisa melenyapkannya. Karena tidak ada jalan kabur lain, Freddy terpaksa memanfaatkan sinar bulan untuk mengubah wujudnya. Berharap kali ini dengan bentuk yang berbeda. Namun sayangnya wujud Freddy masih tetap menjadi anjing padel. Yang menjadi pembeda adalah raungannya. Raungan Freddy yang sangat keras berhasil menjatuhkan Hotspur ke atas mesin ciptaannya. Keesokan hari, Bibi memanggil para polisi untuk menangkap penjaga serta anak buahnya atas tuduhan penyiksaan makhluk hidup. Sementara nasib seluruh anjing yang terkurung di tempat pengendalian hewan liar telah dibebaskan. Sebagian dari mereka memutuskan untuk hidup berdampingan bersama para manusia serigala, sedangkan sisanya bertahan di kota. Pada akhirnya, Freddy membayar janjinya kepada Betty dengan memberikannya segudang makanan serta rumah yang layak. Dari film ini kita bisa belajar agar tidak gila akan jabatan. Lebih baik direndahkan sebab kejujuran dibanding dibanggakan dengan kebohongan. Teman, keluarga, bahkan musuh tak jauh terkadang, tak ada perbedaan. Sebab ada kalanya mereka mendukung, ada juga kalanya mereka merendahkan dari belakang. Bekerjalah kamu seperti orang yang melakukan pesugihan. Gak perlu kelihatan, gak membutuhkan pujian, gak gila juga sama jabatan, dan gak perlu mencari-cari perhatian. Tapi hasilnya pasti bikin semua orang yang menyaksikan jadi baperan.